Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, mari kita lihat lingkungan sekitar kita. Ada tanaman, bunga-bunga, kemudian ada binatang, dan kita sebagai manusia. Kita ini adalah unsur-unsur lingkungan yang hidup di bumi. Tentu kehidupan kita tergantung pada lingkungan. Bayangkan jika lingkungan kita tercemar, apa yang terjadi pada kita? Oleh karena itu, mari kita simak tentang pencemaran lingkungan berikut ini. Pencemaran air. Air adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan semua makhluk hidup. Apa sajakah sumber dan dampaknya? Pencemaran air sumbernya adalah pertama bahan anorganik seperti timbal, kadmium, dan lain-lain. Kemudian bahan organik seperti berbentuk limbah yang dapat diuraikan oleh mikroba. Kemudian ada bahan kimia seperti deterjen, pewarna tekstil, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah cairan berminyak seperti oli, minyak, dan lain-lain. Kemudian apakah dampak pencemaran air? Yang pertama tentu akan menyebarkan penyakit, kemudian mengganggu rantai makanan, merusak ekosistem, kemudian menurunkan kadar oksigen dalam air. Berarti air sudah tidak sehat lagi untuk kita. Pencemaran tanah. Tanah adalah yang kita injak dan tempat kita berpijak. Apa sajakah sumber pencemaran tanah? Yang pertama adalah bahan logam seperti aluminium, besi yang ditanam yang dikubur di tanah. Berikutnya bahan kimia organik seperti pestisida, herbisida, deterjen, sabun, dan lain-lain yang menyerap dalam tanah. Ketiga adalah bahan pupuk anorganik yang biasa kita campurkan dalam tanah saat menanam seperti urea, TSP sulfat, dan sebagainya. Yang keempat adalah zat radioaktif. Wah, bahaya sekali ya. Apakah dampak pencemaran tanah? Yang pertama tentu tanaman menjadi rusak. Ini akan merusak pertanian. Kemudian akan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, erosi, dan lain-lain. Kemudian akan mengkontaminasi air karena zat berbahaya di tanah masuk ke air dan akan buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan manusia. Berikutnya adalah pencemaran udara. Udara adalah zat yang kita hisap selama ini Apa yang terjadi jika udara tercemar? Berikut adalah sumber pencemaran udara, yaitu oksida karbon, oksida belerang, oksida nitrogen, substansi radioaktif, suspensi partikel, dan komponen organik volatil. Apakah yang terjadi jika udara tercemar? Yang pertama akan terjadi hujan asam, kemudian perubahan cuaca yang sangat ekstrim, penipisan ozon, meningkat kasus kerusakan mata, kanker kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut. Oh, bahaya sekali ya. Nah, sekarang kita simak yuk apa sih dampak pencemaran lingkungan bagi kesehatan manusia. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara.
Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita.